Selamat datang di Popi Podcast Anak Api. Wah, malam ini sangat meriah sekali ya Caca tentunya. Karena tadi kita sudah mendengar semangatnya dan kita di sini berdua sangat semangat juga untuk mandu ya sesi podcast kali ini. Tapi karena ada patah tak kenal maka harus kenalan. Oke, aku kenalin dari aku dulu. Halo semuanya, kenalin aku Bima. Dan aku Caca, host kece yang bakal ngulik di pembahasan episode ini. Jadi gaskan, jangan pada tegang, ini bukan sidang. Tapi ini Tongkrongan digital. Oke, hari ini sangat berkesan sekali ya Caca karena pada podcast kali ini kita udah kedatangan teman-teman yang sangat luar biasa kece-kece banget dari Himpunan Program Studi atau biasa kita singkat yaitu Himapro. Ya, pastinya bakal banyak insight seru tentang organisasi yang ada di sini, kegiatan dan cerita-cerita menarik di dunia perkuliahan. Benar banget. Nah, langsung aja sebelum kita nanti ngobrol santai ya sama teman-teman kita pada podcast kali ini. Karena mereka belum kenalan, kita harus minta mereka kenalan dulu. Kenalan namanya siapa, dari prodi mana, dan saat ini di Himapro itu sebagai apa. Mungkin boleh dari sebelah kanan ya. Halo semua, saya Muhammad Ardi Gayo Al-Akbar, seringnya dipanggil Ardi. Saya dari prodi DKV dan saya sebagai Ketua Umum Himapro Mahesa. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Noval Disaputra, biasanya dipanggil Noval. Aku dari Prodi Manajemen, jabatan aku di Himapro MJA sebagai Ketua Umum. Selamat malam semuanya, kenalin nama aku Sigit Arkananta, aku biasa dipanggil Sigit. Aku dari Prodi Sistem Komputer. Jabatan aku di Himapro itu sebagai Ketua Umum periode 2025-2026. Halo semuanya, nama aku Henu, kalian bisa panggil aku Henu. Aku dari Prodi Teknik Informatika. Jabatanku di sini Ketua Umum Himapro TI. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Aditya Husain, biasa dipanggil Firman. Saya dari Prodi Akuntansi dan sekarang sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi. Di podcast episode kali ini tuh kita kedatangan para ketua umum ya saya. Ya, keren-keren banget nih apa kakak-kakak ini ya yang datang di sini. Aku boleh dong mau nanya ini ya ke kakak-kakak ganteng yang udah mau datang ke podcast hari ini. Waduh, apa tuh? Gini, aku pengen deh kakak-kakak flashback beberapa tahun. Apa sih motivasi kakak nih untuk mengikuti Himapro tersebut? Boleh dijawab? Dari aku? Ya. Dari aku sendiri sih motivasi masuk Hima tuh awalnya nggak ada ya, cuma ngelihat dari PDH-nya bagus dan culture, jadi aku tertarik juga dong. Itu dari aku sih. Oke, mungkin kalau dari Kanoval nih apa tuh? Kalau dari aku ya, awal kan motivasi ini ngikut-ngikut. Aku ngikut-ngikut temanku, akhirnya keterusan dan sampai sekarang di titik ini bisa jadi ketum dan ini periode di terakhirku. Oh, wow. Oke, menarik. Selanjutnya nih. Mungkin aku agak beda dari yang lain. Ini mungkin 2 tahun semester 3 maaf. Semester sebelumnya aku jadi peserta. Sekarang aku ini pengalaman baru. Pengalaman benar-benar baru, experience yang benar-benar membuka, ya terbuka itu buat aku artinya itu sesuatu yang baru sih, sesuatu yang baru. Aku nggak pernah ada pengalaman organisasi apapun, dan tiba-tiba aku menjabat langsung menjadi ketua. Itu sebuah experience yang sangat wow. Wow, cerita menarik lagi ya teman-teman. Selanjutnya. Kalau dari aku sih gini, motivasi masuk ke Hima itu bukan karena belajar atau apa. Aku cuman cari sebuah relasi yang begitu banyak. Setelah masuk Hima, ternyata banyak banget yang aku dapetin di situ. Gitu sih. Oke, boleh. Kalau Mas ya? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya sih motivasi awalnya itu sebenarnya gimana ya? Energi awal masih maba itu kan masih banyak banget ya. Jadi pengen berorganisasi gitu. Nah terus kan ada Hima, ada UKM dan lain-lain dan saya pilih Akasia. Oh, ternyata memang ini ya, apa namanya Caca menarik ya dari alasan mereka semua bergabung. Ada yang motivasinya, pengen aku sedikit mau nanya ya, ketika kakak nih memutuskan masuk ke Himapro masing-masing ya. Nah, first impression atau mungkin
kesan pertama ketika baru bergabung di Himapro itu apa? Seneng kah? Excited kah? Atau mungkin bingung kayak gitu? Nah tadi kalau udah dari sebelah kanan, aku pengen sekarang dari sebelah kiri. Oke, kalau dari pertama kali aku ke Himapro Akasia itu awalnya itu mungkin agak mirip sama Mas Sidit ya, karena belum pernah berorganisasi di awalnya, jadi aku masih bingung aku mau ngapain di dalamnya. Ya biasa ada rapat-rapat gitu, tapi aku masih bingung sebenarnya tugasku apa sih, seperti itu sih. Oke, selanjutnya nih kalau dari Sakti. Lebih banyak waktu yang kita keluarin kalau kita gabung gitu. Terus bagi waktu itu lumayan susah, tapi agak kesini dengan banyaknya pekerjaan, tugas-tugas kuliah, kita bisa bagi waktu dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi bagi waktu itu gampang banget sekali. I see. Oke, mungkin kalau bisa dari SK. First impression masuk Hima itu meraba banget. Meraba banget, apalagi aku kan nggak ada pengalaman sama sekali, nggak ada experience sama sekali. Tiba-tiba aku disuruh menaungi seluruh maba atau teman-teman yang dari prodi SK seperti itu. Itu pengalaman yang gimana ya? Enjoy sih, dibikin enjoy aja. Kalau tekanan nggak ada, karena aku dapat support yang aku perluin dari teman-temanku sendiri. Itu sih mungkin dari aku. Oke, selanjutnya nih MCA. Kalau dari aku ya, first impression itu bingung. Pertama aku bingung karena itu pertama kali aku ikut Hima. Karena kan sebelumnya kan dari segi proker juga kan juga berbeda. Nah dari bingung ini aku juga bisa belajar sih apa aja sih proker-proker yang dijalankan sama Himapro ini tadi. Kalau dari aku sih first impression-nya nggak dari kayak teman-teman lain, mungkin dari kakak-kakaknya sih agak serem dan menakutkan buat aku sendiri. Tapi makin kesini makin nyantai kok, jadi makin kesini makin asik aja. Nah oke, menarik banget. Terus dari aku sendiri sih juga mungkin kalau misalnya ditanya gimana awalnya banget pasti ya sama gitu kan, ketika kita bingung, aduh ini apa ya, apalagi kan tadi kalau dari SK bilang kayak ini awal banget buat aku gitu kan, mereka masih bingung, mereka harus meraba-raba, tapi dengan perannya kakak yang sudah ada di Himapro itu sangat membantu kakak semuanya tentunya kayak gitu ya. Mungkin ada rasa takut, is okay banget kayak gitu, tapi kalian harus nontonnya sampai akhir. Boleh Cah, apa tuh kalau bertanya? Aku ada pertanyaan lagi nih. Boleh dong dijelasin gitu di Himapro itu ngapain aja sih? Dari aku dulu. Iya boleh. Dari Himapro Mesa sendiri sih pasti menaungi mahasiswa DKV dan prodinya sendiri. Terus juga pokoknya nanti proker-proker kita itu tentang DKV dan dunianya lah pokoknya, gitu sih dari saya. Oke, sebelum ke MCA aku pengen penasaran banget sama Mahesa gitu kan. Menaungi teman-teman di kafe, benar ya kayak gitu. Nah, menaungi ini dalam artian mungkin apakah ada kegiatan-kegiatan menarik kah? Atau mungkin ya sudah hanya menaungin saja kayak gitu? Gak cuma menaungi sih pastinya, kegiatan menarik tuh banyak banget sih. Banyak banget sih. Apa tuh bangetnya? Tungguin aja sih, setahun ke depan bakal ada gerakan-gerakan gini gitu pokoknya dari Maesa sendiri. Wow, stay tune ya teman-teman. SK deh. Gak asik ya kalau misalnya gantian kayak jatuhnya wawancara kita gitu. Karena ya udah langsung nambah aja. SK gimana tuh? Untuk kegiatan di internal sendiri itu banyak ya. Mulai dari ospek prodi, terus malam apresiasi kepada cutting yang udah mau lulus seperti itu. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin menaungi teman-teman itu menyuarakan aspirasi mereka, menerima saran dan masukan mereka untuk memajukan Himapro dan prodi ini. Seperti itu. Jadi kayak kita ini berfokus untuk mengembangkan sesuatu, mungkin dari riset robot bisa kita mungkin rencana ya, kita sebut dikit, kita akan buka komunitas robot. Wah, tapi kita masih meraba, kita masih mencari juga teman-teman yang memiliki talent pada bidang itu. Jadi kita masih benar-benar meraba ini, mungkin tungguin aja. Apa ini? Punya gebrakan tersendiri ya kalau misalnya dari SK. Menarik nih, bikin komunitas robotik, wow. Itu boleh nggak sih di luar dari anak SK join atau harus anak SK? Nah, kita agak beda ya dari yang lain. Berhubung anggota kita dikit, mulai ataupun dari anggota ataupun maba seperti itu.
itu sifat dari Hima Pro ini kita diwajibkan. Tetapi diwajibkan ini mereka harus mengikuti beberapa kegiatan kita juga. Jadi mulai dari ospek, terus ada penyempatan juga, dan seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ini, mereka sudah resmi dan sifatnya ini diwajibkan untuk para mahasiswa. Oke, berarti buat setengah maba yang ngambil jurusan SK wajib banget ya, gitu. Benar. Oke, next Caca mau dari mana? Aku mau milih siapa ya? Cie deg-degan ya. Bisa aja ya. Aku mau Mas yang pakai baju merah dong. Oke, boleh silakan. Mas baju merah. Ulang tadi pertanyaan gimana? Oke, apa Ca pertanyaannya Ca? Pertanyaannya apa tadi? Oke, nggak apa ya, mungkin hostnya lagi capek, jadi itu kita teman-teman, tapi tenang aja, walaupun kita capek, kita akan menemani kalian sampai akhir video nanti. Nah, oke, kalau misalnya tadi kan sudah dari Mahesa, sudah dari SK, cerita soal himpunan yang masing-masing itu apa, gebrakannya apa. Nah, kita juga pengen tanya nih ke 3 Hima Pro yang belum. Nah, maka ya pertanyaannya, Hima Pro khususnya Akasia ya, itu apa dan juga ngapain aja? Oke. Sebenarnya kalau di Akasia sendiri sebenarnya mirip-mirip ya, karena kita semuanya himpunan ya. Jadi kita, anggotanya itu juga dari pastinya prodi akuntansi dan juga di akuntansi di Hima Pro Akasia sendiri di dalamnya sih kalau untuk kegiatan-kegiatannya sih banyak ya, banyak dan pastinya ada juga yang bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi nggak cuma untuk anggota Akasia aja gitu. Karena kita himpunan, kita berusaha untuk bermanfaat bagi mahasiswa potensi. Seperti nanti kayak mengadakan seminar, kayak gitu kan mereka kan juga butuh Pak, SKP dan lain-lain, dan juga mungkin kuliah-kuliah umum seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih. Oke, nah tapi ada satu menarik juga nih Mas, kalau misalnya kita tanya soal akuntansi, itu identik dengan yang namanya hitung-hitungan pastinya ya. Nah, apakah nanti ketika mereka bergabung di Hima Pro Akasia, mereka akan menemukan lagi nih soal-soal hitungan atau mungkin materi-materi ataupun mungkin seminar juga ya yang berkaitan sama akuntansi? Boleh dijawab mungkin? Oke, mungkin jawabannya sih pasti ada, pasti ada. Dan di Akasia sendiri itu kan ada bidang akademik namanya. Itu ya dia mengurusi salah satu program kita, program terbesar namanya ACA. Dan itu juga itu ACA itu Accounting Competition of Asia. Jadi kita buat kompetisi akuntansi skala nasional se-Jawa Bali. Itu dari beberapa periode kemarin dan kita masih tetap lanjutin. Dan di situ kenapa aku bilang masih ada angka-angka? Karena pembuatan soalnya itu dari Akasia sendiri. Seperti itu. Tapi juga karena kita masih mahasiswa, kita ada bantuan dosen gitu. Oke. Tetap direvisi juga. Menarik nih ya, Aca, Kompetisi of Asia. Oke, berarti itu salah satu event nasional yang memang eventnya skala nasional Jawa Bali ya, kayak gitu. Wow, semangat ya buat nanti membawa akuntansi, kalian akan menghadapi event nasional se-Jawa Bali. Itu experience yang luar biasa nggak sih, Cak? Keren banget, luar biasa. Oke, selanjutnya ini tinggal 2 kakak ini. Mau yang mana nih? Yang mana? Aku mau yang Mas baju hitam itu dong. Hitam mana dulu nih? Hitam ada banyak Yang nih. itu. Oke, yang ada lebah ya? Iya. boleh, silakan. Oke, terkait ngapain aja di Sakti, sama Sakti itu apa? Sakti itu kan sebagai penaung mahasiswa teknik informatika. Jadi kita itu bekerja sama dengan prodi. Untuk apa? Untuk menaikkan akademis mereka. Kita buat sebuah kelompok belajar atau ngapain gitu. Terus kalau untuk kegiatan hampir sama lah dengan Himalaya lain. Terus kita ada kegiatan yang cukup besar. Kita ada namanya Big Event Explorer. Yang nantinya akan dilaksanakan di minggu ke-13 semester genap. Minggu ke-13 semester genap. Oke. Nah, itu ngapain aja? Di situ kita ada lomba, ada workshop, ada pameran gitu. Dan lombanya ngapain ada? Kalau kemarin kita baca yang kemarin ada Mobile Legend sama lomba UX. Kalau lomba Mobile Legend kita masih semangat aja. Kalau untuk yang UX kita itu sudah nasional satu Indonesia. Wow. Dan tingkatnya kita itu mahasiswa yang
mahasiswa. Wow. Menarik ya, Cak. Tepuk tangan dong teman-teman. Wih. Tadi kalau misalnya dari Akasia udah ada Aca, Tikanya sudah Jawa Bali. Terus kita bergesernya ke Sakti ya. Sakti sendiri itu udah skalanya tadi ada yang dari Malang dan juga skalanya nasional Indonesia, benar ya? Wah, menarik sekali, Cak, gitu ya. Banget. Oke, untuk Kak Noval nih, boleh dong spill kegiatannya di MCA itu ngapain aja? Kalau di MCA itu sama lah, kita kan Himapro manajemen. Nah, tugas kita sama dari sama kayak Himapro di prodi lain. Kita itu lebih menangani mahasiswa manajemen dari menyuarakan aspirasi, karena dari menyuarakan aspirasi mahasiswa ini kan bisa menjadi bahan evaluasi dari prodi itu sendiri. Nah, terkait proker-proker nih, proker-proker dari kita itu lebih kayak harus bisa berdampak ke mahasiswa manajemen. Contohnya kita di tahun ini bakal ngait lembaga buat kita ajak kolaborasi. Nah, kolaborasinya apa? Acaranya nanti ditunggu aja. Gitu. Oke, ditunggu ya guys, ditunggu gitu. Oke, minta tepuk tangannya dong. Sepi amat ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya, sama-sama kita ngobrol terkait Himapro yang masing-masing. Boleh kalau misalnya bisa langsung makan minum silahkan. Kita santai sekali ya teman-teman gitu. Kan kasihan ya masa yoping dulu tapi nggak disuruh untuk mencicipi seperti itu. Nah, sambil ya kita menunggu juga teman-teman. Nah, kalau tadi sudah di-explain terkait Himapro yang apa, kemudian juga ngapain aja, pasti ya sebelum mereka duduk di depan as ketua umum teman-teman gitu kan, pasti mereka juga sudah join di Himapro di tahun sebelumnya gitu kan. Pastinya nggak serta-merta mereka itu bergabung ya sudah gabung langsung jadi ketum. Sangat ya aneh ya kayak gitu. Kalau misalnya langsung gabung tiba-tiba ketum itu kan perlu perjalanan, perlu juga cerita yang mungkin unik dan juga menarik di setiap jalannya. Nah, pengen aku tanya ke kakak-kakak lagi gitu ya. Ketika awal kalian bergabung di Himapro masing-masing, nah tentunya itu ada nggak sih suatu event ataupun mungkin kegiatan yang selama dilakukan di Himapro yang berkesan banget mungkin sampai hari ini? Kayak gitu kan, pasti teman-teman juga pengen lah ketika join di Himapro ada kegiatan yang berkesan kayak gitu. Mungkin boleh aku pengen dari yang SK deh. Nah, ya, yang paling berkesan menurut aku nih, mungkin ada beberapa, tapi yang paling utama berkesan itu adalah kegiatan ospeknya. Ospek dari SK ini cukup lama banget, yaitu 1 semester. 1 semester, beda dari yang lain. Mereka sering tanya tuh, Kayaknya oke, bentar sebelum SK melanjutkan, kayaknya suaranya kurang kenceng gak sih, Cah? Iya gak sih, kurang kenceng ya? Boleh soft spoken, tapi gak apa-apa gak sih? Gak apa ya teman-teman, kalau misalnya sistem kan berarti ada teknik, gak apa-apa kan teknik soft spoken gitu kan, gak harus mereka harus teriak-teriak, harus kayaknya soft spoken seperti kalau di ruangan emang gini, kalau di ruangan. Kalau di lapangan gini, awas ya. Betawi sorry. Oke, boleh silakan sedikit. Di SK sendiri itu mungkin kita agak sedikit berbeda dari yang lain yang aku bilang tadi. Jadi itu kita ospek itu 1 semester itu yang paling banget berkesan. Karena apa? Di lain soft skill kita yang terbentuk, mental kita juga terbentuk seperti itu. Materi kita masuk, terus hard skill juga kita ditempa hard skill, terus soft skill juga. Tapi yang paling berkesan itu soft skillnya. Karena kita dituntut untuk selalu disiplin waktu, tidak hanya senior aja, juga mabanya udah dimulai dari awal kita udah dididik untuk menjadi seseorang yang disiplin waktu banget. Itu yang paling aku berkesan banget sampai sekarang ke bawah. Itu dampak yang benar-benar nempel banget untuk aku. Oke, tadi kan aku sempat nge-highlight kata 6 bulan ya. 1 semester. Nah itu apakah mereka setiap hari atau seperti apa tuh? Pertemuan 1 semester ini dibagi 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan dan itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi Sabtu kita tidak libur. Seperti itu. Oh, setiap Sabtu ya? Ya, setiap hari Sabtu. Wow, menarik ya ternyata SK
ospeknya sampai 1 semester. Semangat ya teman-teman SK. Iya. Oke, aku mau milih Kak Mahesa deh. Kak Mahesa. Dari aku sih yang paling berkesan itu waktu Ospro sebenarnya. Soalnya Ospro kan yang bikin seru tuh ngurusin maba DKV juga kan. Itu nemu banyak hal unik lah dari situ. Terus waktu makrab itu juga seru karena bonding banget di situ. Terus selain itu juga hal-hal di luar proker kayak ngumpul nongkrong atau dan lain-lain, atau kayak sekarang ini aku lagi ngadain Mahesa Sehat. Jadi kayak internal dia tiap Sabtu pagi jalan-jalan aja 5 kilo 6 kilo. Habis itu sarapan bareng, itu seru sih menurutku. Wow, seru ya. Apa tadi Mahesa Sehat? Mahesa Sehat 5 sampai 6 kilo. 5 sampai 6 kilo. Oke, yang mau joki Strava ya bisa ke Mahesa. Oke, tadi thank you buat Kak Mahesa. Selanjut aku tanya ke Akasia deh. Oke, Akasia. Yang paling berkesan menurut saya itu sebenarnya banyak yang berkesan, tapi kalau mau milih sih ya susah ya. Saya pilih mungkin proker tadi, Aca. Oke, di Aca itu sendiri kan kita ada marketingan ya. Marketingan itu ada yang online dan offline. Nah, serunya itu yang offline-nya. Karena kita marketing offline ini sekitar Malang. Jadi ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jember. Kalau aku sendiri ada jalurnya. Dari Jember, Lumajang sama Probolinggo. Nah, di situ. Nah, ketika ke daerah itu aku dapat sesuatu yang baru gitu. Sama itu menjadi salah satu saya pikir alasan aku buat bisa jalan-jalan. Nah, gitu. Jadi kayak kalau kita mahasiswa kan kita masih uangnya kan pemasukannya dari orang tua ya. Nah, kita mau dana gitu harus hemat gimana gitu. Tapi karena ini ada kegiatan, biar sekalian bisa jalan-jalan gitu. Di situ banyak ketemu hal-hal baru, terus banyak ketemu kayak tiba-tiba ada yang motor lagi rusak. Jadi kayak gitu, itu menjadi hal yang menarik. Soalnya akan dikenang sampai lama gitu. Oke, wah menarik. Berarti ketika persiapan Aca gitu kan, berarti ada marketing yang tadi sempat di expand offline ya. Berarti ya udah, berarti kalian tuh ke daerah-daerah kayak gitu. Daerah ke sekolah SMA SMK. Oke, sendiri tuh berarti. Biasa kita berkelompok tuh. Biasa satu kelompok kita nanti ada 6 orang, sekitar 6 orang. Berarti 3 motor. Kita pakai motor. Oh, menarik ya gitu. Jadi maba akuntansi, siap-siap kalian gak hanya mempersiapkan, tapi kalian juga bisa jalan-jalan. Boleh nggak sih jalan Akasia? Tengah jurus. Boleh. Aca, silakan Ca. Aku mau nanya ini, kepo banget nih ke siapa ya? Iya, nungguin. Iya. Kemana tadi yang? Oh ya, KMCA yuk. Boleh dong. Boleh. Hal paling berkesan ya, kalau menurutku itu di Uspro. Karena yang pertama kan kita proker yang langsung melibatkan semua mahasiswa baru. Jadi benar-benar kita buat lebih berkesan lah. Karena kita itu benar-benar ingin tujuannya Uspro ini impact-nya bagus. Bikin mahasiswa ini dari chemistry itu bisa terbentuk. Nah, kalau dari aku sendiri, pada saat hal pertama yang paling berkesan pada saat aku join di MCA itu pada saat ya di Uspro, karena aku langsung dijadiin ketupel. Karena sebelumnya kan nggak pernah ya jadi ketupel gitu kan, nggak pernah. Nah, itulah awal aku bisa merasakan hal yang paling berkesan ya di Uspro, karena Uspro kan benar-benar proker ya, berat dibilang ya berat karena langsung melibatkan mahasiswa baru seluruh gitu. Oh, wow. Berarti langsung jadi ketupel ya? Tapi aman kan ya? Aman. Oke. Terakhir, tadi udah semua, berarti tinggal Sakti. Oke. Kalau dari aku, hal yang paling berkesan di Mapso itu saat kita mengadakan big event. Kita setiap tahun itu pasti ada big event. Jadi bagaimana caranya kita ketemu bahan-bahan untuk mensupport big event kita, itu yang paling berkesan. Kita ketemu orang-orang besar sebagai sponsor kita, itu yang paling berkesan banget sampai sekarang. Gitu.
Berarti big event terus kemudian juga berkoneksi dengan orang-orang yang berbeda yang baru gitu. Menarik juga ya gitu. Aku mendengar dari setiap Himapro tadi terkait explain kegiatan yang berkesan, wah kayak seru juga ternyata kayak gitu ya. Benar nggak sih, Ca? Bener banget nih, kayak ternyata untuk join Himapro itu seru banget, banyak berpengalaman. Ya, jadi teman-teman kalau mau join jangan ragu-ragu, oke? Yo. Ya. Lanjut, Oke. Ca, kamu mau nanya apa nih, Ca? Karena kan ini kan masih era maba nih ya. Nah, biar apa tuh adik-adik pengen join nih di Himapro kalian. Benefit apa sih yang didapatkan dari Himapro kalian masing-masing? KMCA, ayo. Benefit ya, ngomongin benefit ketika mahasiswa baru prodi manajemen join di Himapro itu banyak sekali. Yang pertama kita bisa memperluas nambah relasi, terus bisa membuka pikiran kita, ibaratnya open minded lah. Terus yang ketiga, ini yang paling penting yaitu poin SKP itu pasti. Poin SKP itu pasti karena kan yang sekarang aku juga udah melakukan riset, banyak mahasiswa yang butuh poin SKP, tetapi mahasiswa ini tuh menunggu info seminar kan sulit banget. Nah, jalan satu-satunya buat mereka bisa poin SKP-nya itu pasti terpenuhi ya dari organisasi itu sendiri. Gitu. Poin SKP. Menarik. Lanjut, Ca. Oke, dari kakak Sakti deh, boleh ayo. Kalau dari kita sih gini, poin SKP udah pasti ya. Terus banyak sih, kita banyak yang menarik. Gimana ya? Kalau dari kita banyak banget sih, join aja nanti kalian tahu bisa gimana. Buat penasaran. Iya. Buat nantinya kalian di dunia kerja kita menerapkan seperti itu loh. Biar di dunia kerja kalian gak bingung-bingung banget gitu loh. Oke, saking bawah sampai nggak bisa di-explain ya. Oke, buat Sakti, kalau penasaran nanti di bawah. Editor jangan lupa kasih nanti ya IG-nya di sini. Oke, lanjut. Tadi udah dari Maisa sama Sakti, aku pengen dari Maisa udah gak sih? Belum. Oh belum. Oh iya tadi MC. Maaf. Bercanda ya. Oke, Maisa. Benefitnya SKP tadi sih jelas banget ya. Terus juga relasi itu udah pasti. Terus kalian yang pasti benefitnya nambah sibuk juga sih, sama kayak yang dikatain Mas Heru tadi, banyak kebiasaan baru yang kalian temuin. Pokoknya tinggal pantengin aja deh IG-nya Maisa Asia. Maisa udah Skolasia. Nanti editor jangan lupa ya, tulis di sini. Tugas kalian tulis ya. Awas nggak ditulis. Next. Ca, siapa Ca? Akasia boleh, ayo. Udah nungguin banget nih. Dari Akasa sendiri benefitnya kalau untuk para maba mungkin ini dari pribadi aku sendiri ya, karena aku udah merasa benefitnya sendiri. Ya sebenarnya itu di public speaking sih. Public speaking itu ya sangat penting banget, soalnya nanti di dunia kerja kan ada yang ngomong kalau kita punya skill itu masih ya 20% 30%. Tapi kalau ketambahan public speaking itu bisa menambah gitu bisa menambah nilai kita, value kita seperti itu. Dari sebenarnya sih sama ini. Kalau ada yang biasa karena introvert gitu yang nggak bisa ngomong, soalnya saya pertama di Akasi itu juga kayak gitu, diam-diam aja gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Pokoknya kalau mau kenal orang baru itu paling susah, paling bisa banget gitu. Kita coba ngobrol, dan juga mungkin di dalam Akasi sendiri kan ada namanya rapat-rapat ya. Dan situ kita juga bisa belajar berargumen, dan argumen kita itu harus mendasar gitu. Jadi bukan hanya omong-omong aja gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya gabung Akasi yang hanya teman-teman nanti soal menghitung, soal angka, tapi juga teman-teman tadi ditambah core value yang menarik kayak gitu ya. Salah satunya public speaking. Jadi kalau misalnya bicara public speaking, nggak melihat kalian tuh dari jurusan apa, tapi dengan kalian join Himapro, ya itu tadi benar. Public speaking itu menjadi salah satu skill yang sangat-sangat penting harus dipersiapkan. Seperti itu. Thank you Kak Aski ya. Oke, lanjut SK. Jadi kalau ngomongin benefit itu yang paling
dapat itu pasti pengalaman, new experience. New experience. Udah pasti dapat. Alhamdulillah sekali pasti banyak banget kegiatan yang pasti belum pernah dirasakan sebelumnya seperti itu. Jadi kalau poin SKP udah pasti dapat. Kalian kapan lagi sih berkegiatan seru-seruan terus dapat SKP gitu. Nah, terus juga karakter mereka bakal terbentuk. Nilai soft skill terus juga hard skill mereka pasti juga bakal menambah semangat wawasan mereka juga semakin luas, terbuka juga open minded seperti yang dikatakan sama Kak Aswan. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Wow, ternyata memang banyak sekali ya benefit-benefit yang akan didapatkan teman-teman khususnya mahasiswa Asia, mahasiswa baru ya yang ingin bergabung di Hima Pro kayak gitu. Nah mungkin karena ini pertanyaannya berdasarnya kepada maba gitu kan, aku pengen last question kayak gitu ya, last question ke kakak semuanya. Karena berhubung ini masih di maba era, kita baru pertemuan kedua tentunya ya, kita masih ada yang namanya OSPRO. Nah kalau misalnya bicara di OSPRO sendiri, kira-kira bakal ada kejutan yang akan kalian siapkan nggak sih? Dan mungkin kejutannya boleh lah di-spill dikit-dikit sama teman-teman maba dan kira-kira persiapan apa yang harus mereka persiapkan kayak gitu. Oke, mungkin boleh aku sekarang minta dari MCA dulu. Gini kan, kalau di MCA di manajemen OSPRO-nya sudah terlaksana. Tinggal di 2 hari, yaitu di tanggal 11 sama 12. Nah, di hari terakhir ini kita benar-benar buat yang fun. Karena di itu kemarin kan kita banyak di materi, di 2 hari terakhir ini kita benar-benar fun yang mengandalkan chemistry setiap mahasiswa. Jadi nanti ada panggung inaugurasi, terus ada game-game gitu sih. Sama nanti bakal ada hadiah-hadiah yang menarik. Wow, menarik nih ya. Oke, manajemen. Next, Cak. Oke, aku kepo nih sama OSPRO-nya Sakti. Apa tuh? Cosplaynya Sakti itu santai sih, kita buat yang sesantai mungkin, sefun mungkin. Banyak latihan di soft skill kita. Karena nanti bakalan berkelompok, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, yang gak kenal jadi kenal. Gitu sih, banyak banget. Tungguin aja nanti, siap-siap aja, kita mulai OSPRO di tanggal 18 Oktober. Gitu. Ya, ditunggu ya teman-teman. Boleh, lanjut. Lanjut ayo dari Kak Mahesa. Buat OSPRO DKV sendiri sih sebenarnya paling terakhir dari teman-teman semua. Kita dimulai tanggal 1 nanti. Temanya udah ada, persiapan buat yang harus kalian siapin nanti yang pasti sih alat tulis. Alat tulis itu pasti sama dress code sih. Soalnya nanti buat dress code juga ada penghargaannya buat yang paling niat soal dress code-nya. Terus nanti juga bakal jelasin tentang konsentrasinya. Pokoknya banyak main-mainnya deh. Sama kita tuh banyak main-mainnya. Cuma kalau sama kita jangan main-main. Ada kunci ya. Kalau kita main-main tapi kalau misalnya Main-main sama kita tapi kalau sama kita jangan main-main. main-main sama kita tapi kalau sama kita jangan main-main. Menarik. Oke, tadi sudah dari Masa, terus sudah dari Sakti, MCA, sekarang ke SK. Untuk OSPRO kejutan apa sih yang disiapin? Tunggu aja teman-teman. 16 kali pertemuan tuh banyak. Udah ada lucu. Kalau kita tutup ini dan buku loh. Tunggu aja teman-teman ya, jangan khawatir. Semua kejutan tuh pasti akan ada gitu. Oke, catet ya 16 pertemuan. 16 pertemuan tuh. Kayaknya sampai mabuk-mabuk kayak gitu. Kaget-kaget terus gini alhamdulillah. Oke, ternyata SK bener ya tadi kalau misalnya kalian bilang kok soft spoken, ya memang soft spoken kayak gitu orangnya. Oh, apa ya? Jadi buat teman-teman SK jangan lupa nanti langsung aja pantauin di Instagramnya SK. Editor, nambahin ntar. Oke. Next yang terakhir nih, Akasia. Oke, kalau dari Akasia sendiri kegiatannya tuh kalau yang lain ada yang fun gitu ya. Tapi kalau kita tuh ada fun, ada seriusnya juga. Nah, jadi kita itu sebenarnya tuh sekitar 2 hari aja. Enggak sampai 8 pertemuan apa? 16. Ya mungkin sebenarnya itu
Lebih dikit ya. Biar mereka tapi dikit itu tapi tetap aja. Tadi kan ada dua ya. Ada seriusnya, ada main-mainnya. Mungkin di hari pertama itu ada seriusnya. Seriusnya apa? Jadi kita kasih ke mama itu suruh buat ide bisnis kayak gitu. Ya, nanti ada presentasinya juga. Dan juga pastinya pengenalan dosen, terus prodi. Sama kalau yang di hari kedua itu yang fun-fun ya seperti kita senang bareng, nanti ada game-gamenya juga, dan juga pastinya ada pensi yang mereka itu nanti akan tampil di depan dan juga pasti akan ada yang juara gitu. Oh, menarik banget gitu kan. Jadi kapan lagi ya anak akuntansi terus tiba-tiba ada ngisi penampilan juga ya Caya? Iya banget. Oke, tadi sudah terkait semua seluk-beluk dari Hima Pro. Nanti buat teman-teman yang masih penasaran sama Hima Pro-nya masing-masing, kalian nggak usah khawatir, kita akan cantumin IG mereka di bawah sini. Editor semua ya 5 di sini, jangan lupa ya 5 IG. Awas aja jangan sampai salah nama, salah tulis. Sedikit apapun jangan sampai seperti itu ya. Oke, mungkin ya di ending podcast kita malam hari ini, mungkin aku pengen dari setiap kakak ketua umum dari Mapro ngasih closing statement gitu ya. Closing statement mungkin semacam motivasi ataupun pesan nih buat adik-adik maba, adik-adik maba tahun 2025 yang mungkin masih ragu nih buat join organisasi khususnya di Hima Pro gitu. Siapa dulu nih? Aku nggak mau nunjuk siapa dulu yang mau duluan. Ya, yang mau bersedia. Aduh, harus aku ya. Mungkin buat adik-adik, buat adik-adik kalau mau masuk Mahesa nggak usah ragu. Acaranya banyak, seru, ketumnya juga asik kayak gini. Terus pokoknya banyak acara lain deh. Tinggal pantengin, datang aja. Pokoknya tadi jangan main-main sama kita. Itu aja. Udah di disclaimer ya, jangan main-main. Jangan main-main, Dek. Jangan main-main, Dek. Oke. Sekca. Oke, ayo selanjutnya. Ya nungguin. Dari Kak NCA boleh ayo. Mungkin buat adik-adik maba yang comel-comel nih, ini kan waktunya kalian buat berkembang lagi, terus buat berpikiran luas lagi. Kan kalian manajemen. Nah, kata-kata dari aku, manajemen lega MCA gak rugi. Manajemen lega MCA ya rugi. KMCA Karuki. Oke. Next ya. Ayo selanjutnya Akasia. Yo. Oke, kalau dari saya sendiri sih untuk para maba menjadi mahasiswa kupu-kupu itu pilihan kalian ya. Tapi kalau menurut saya itu mumpung ada kesempatan, kenapa nggak kasih ya? Kalau ada kesalahan kenapa nggak Akasia? Oke, menarik. Oke, SK deh. Oke, jadi untuk pesan buat teman-teman maba nih ya, teman-teman maba, jadi siap-siap aja. Karena SK pasti punya banyak kejutan. Iya, kejutan terus kan 16 pertemuan, jadi ya wajar lah gitu. Oke, berarti kejutan ya, kata kuncinya kejutan. Ya, selamat menikmati ya untuk teman-teman dari SK 16 pertemuan. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, kalian aja, kita enggak. Bercanda SK. Oke, terakhir nih dari Sakti. Kalau aku sama kayak Aresia tadi, kalau bisa jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu. Kesempatan kalian banyak, manfaatin di sini mumpung masih ada waktu. Ayo gabung ke Hima Pro kalian masing-masing. Mahesa, MCA, SK, Sakti, Akasia. Pengalaman kalian banyak banget di situ, manfaatin mulai dari sekarang. Sangat insightful ya podcast kita malam hari ini gitu. Jadi tidak hanya soal berbicara dari apa tadi Hima Pro, kemudian benefitnya apa, kemudian juga apa aja yang berkesan, tapi kita juga belajar ternyata
ketika kita ingin join di organisasi ataupun dalam tanda kutip ini himapro masing-masing, maka juga punya yang namanya plus and minusnya. Tapi lebih banyak kalian akan dapat plusnya kayak gitu. Dan dalam organisasi kalau misalnya ada something ataupun ya let's say permasalahan, itu sangat wajar untuk terjadi kayak gitu. Jadi gunanya organisasi ya untuk kalian bekerja, kemudian kalian berkembang dan juga ningkatin value kalian. Benar nggak sih, Ca? Seru banget, tapi wah seru banget nih ngomong sama kakak yang ganteng dan keren ini. Oh, gombal ya. Harus banget ya, tapi sayang banget nih obrolan kita sampai di sini. Dan aku pengen banget loh ngobrol-ngobrol lama sama kakak-kakak ini. Wah. Tapi sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih banyak banget buat kakak-kakak yang sudah berkenan hadir di podcast kita episode kali ini. Dan ya buat teman-teman, gak kerasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Tapi tenang aja, kita akan datang lagi di podcast Papi selanjutnya dengan cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang luar biasa. Nah, namun sebelum itu tadi kita sudah membuka, kita juga harus menutup begitu. Dan sekian dari podcast kita pada malam hari ini. Aku Bima Dan aku Caca, host random kesayangan kalian. Jangan lupa pantengin terus di YouTube-nya API Asia Press Independent. Dan sampai jumpa di next episode and see you on fire.